Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reksi Surya Pratama dengan NPM 0850180014. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah PowerPoint untuk sidang hasil saya dengan judul Penerapan E-Learning Management System berbasis Moodle untuk pelatihan online karyawan baru pada perusahaan retail. Di sini saya memiliki tiga pembimbing. Yang pertama ada Dr. Jud Awaliyah Zuraiyah MKom, yang kedua ada Dini Suhartini Eskom MMSI, dan yang ketiga ada Zia Bendadi Chandra Eskom. Bab 1. Pendahuluan. Masalahnya, dikarenakan adanya pandemi COVID-19, perusahaan mengalami kesulitan dalam melakukan pelatihan karyawan baru, dikarenakan pelaksanaan pelatihan masih dilakukan secara manual. Aktivitas seperti mengenalkan perusahaan masih dilakukan secara tatap muka serta pelatihan seperti tes masih bersifat tertulis. Solusinya, diperlakukannya sebuah media e-learning. E-learning atau suatu media pembelajaran jarak jauh secara digital dengan menggunakan internet sebagai media utamanya. E-learning tidak hanya menyajikan materi pembelajaran yang diupload di internet saja, akan tetapi disesuaikan dengan program pelatihan yang ditentukan. Lalu luang lingkupnya. Yang pertama ada e-learning yang digunakan adalah e-learning berbasis Moodle. Yang kedua, diperuntukkan untuk pelatihan online karyawan baru pada perusahaan retail. Yang ketiga, pelatihan online karyawan baru berupa mengikuti sebuah kelas pelatihan yang terdapat sebuah materi, kuis, maupun forum. Yang keempat, dibuatnya sebuah evaluasi logs sistem pada fitur log report Moodle. Lalu manfaatnya, yang pertama ada perusahaan retail dapat menggunakan Moodle ini untuk melakukan pelatihan online karyawan baru. Yang kedua, perusahaan dapat mengevaluasi kegiatan pelatihan online melalui fitur log report. Yang ketiga, mengurangi tingkat penyebaran pandemi COVID-19 dikarenakan pelatihan dilakukan secara online. Lalu ada bab 2 tinjauan pustaka dan berikut adalah penelitian terdahulunya. Yang pertama dari Hamdan Hussein Batubara pada tahun 2018 dengan judul Pelatihan E-Learning berbasis Moodle untuk dosen-dosen Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin. Sasaran penelitiannya adalah dosen dan metode penelitiannya adalah demonstrasi latihan dan tanya jawab. Lalu yang kedua ada Firman Nugraha, Dedi Restandi, dan Agus Trianto pada tahun 2020 dengan judul Pengembangan Sistem Pelatihan Jarak Jauh Berbasis Moodle di Balai Diklat Keagamaan Bandung dengan sasaran penelitian Balai Diklat Keagamaan dan metode penelitiannya Search and Development. Lalu yang ketiga ada Andrew Christian Rianto pada tahun 2020 dengan judul Penerapan E-Learning dengan Memanfaatkan Moodle untuk Karyawan Baru pada Perusahaan Retail dengan sasaran penelitian karyawan baru dan menggunakan metode penelitian Research and Development. Lalu yang ketiga ada dari Roni Kasmanto pada tahun 2020 dengan judul Analisis Pelatihan Online Teknis Big Data menggunakan Data Logger Moodle dengan sasaran penelitian user LMS Pusdiklat BMKG. Lalu metode yang digunakan adalah statistik deskriptif. Lalu saya sendiri Muhammad Resi Surya Pratama pada tahun 2021 dengan judul Penerapan E-Learning Management System berbasis Moodle untuk pelatihan online karyawan baru pada perusahaan retail dengan sasaran penelitian adalah karyawan baru dan metode penelitiannya alur metode yang dilakukan. Bab 3. Metode penelitian. Berikut adalah alur penelitian yang dilakukan. Yang pertama ada tahap perancangan dengan tahapan wawancara perihal LMS, observasi cara kerja LMS, dan studi pustaka dengan cara mencari informasi melalui jurnal maupun internet. Lalu yang kedua, tahap analisis, membuat sebuah penggambaran ilustrasi kegiatan pengguna dalam pelatihan karyawan baru tersebut. Lalu yang ketiga ada tahap perancangan dengan cara dibuatkannya perancangan penggambaran kegiatan pengguna dan flowchart sistem secara umum. Lalu yang keempat, tahap implementasi.
Di tahap ini melakukan pembuatan aplikasi sesuai dengan perancangan sudah dilakukan. Lalu yang kelima ada uji coba dan evaluasi. Di sini melakukan tahap uji coba terhadap fitur-fitur Moodle dan melakukan evaluasi terkait pemantauan logs. Lalu yang terakhir tahap pemeliharaan. Di sini melakukan tahap penggunaan sistem oleh perusahaan dan dilakukannya pemeliharaan agar sistem tetap berjalan dengan baik. Bab 4, perancangan dan implementasi. Berikut adalah tahapan analisis ilustrasi pelatihan karyawan baru. Yang pertama ada admin dengan tugas membuat akun pengguna, membuat kursus, upload plugin, mengubah tampilan situs. Lalu ada karyawan baru, tugasnya mengikuti kursus, mendownload materi, mengikuti forum, mengerjakan kuis, melakukan penugasan, dan melakukan feedback. Lalu yang ketiga ada instruktur, yang memiliki tugas mengikuti kursus, menambahkan file, menambahkan kuis, menambahkan penugasan, membuat forum, membuat umpan balik, serta memberikan link Zoom di dalam isi kursus atau kelas. Lalu yang terakhir ada manajer, yang memiliki tugas menerima data evaluasi log report. Selanjutnya ada perancangan kegiatan admin. Di sini admin login, lalu akan tertampil halaman dashboard. Nah, di dalam halaman dashboard ini akan tertampil banyak pilihan, seperti admin dapat memilih menu administrasi situs. Nah, di dalam administrasi situs terdapat macam-macam pilihan, seperti pengguna, kursus, pengaya atau plugin, tampilan, maupun logs. Nah, jika admin memilih pengguna, maka admin dapat melihat list pengguna atau user, dan admin pun dapat menambahkan pengguna, edit pengguna, maupun menghapus pengguna. Nah, jika admin memilih kursus, maka admin dapat melihat isi kursus, menambah kursus, edit kursus, serta hapus kursus. Lalu jika admin memilih plugin, admin dapat menginstal plugin berupa upload plugin file zip ke dalam Moodle. Lalu jika admin memilih tampilan, maka admin dapat mengubah tampilan tema Moodle sesuai keinginan admin. Lalu yang terakhir adalah laporan, admin pun dapat melihat live logs yang terjadi di dalam e-learning Moodle tersebut. Selanjutnya ada perancangan kegiatan instruktur. Nah, di sini instruktur login, lalu setelah login akan tertampil halaman dashboard dan akan tertampil kursus yang diikuti oleh instruktur di halaman dashboard tersebut. Nah, jika instruktur tersebut memilih nama kursus tersebut, maka akan masuk ke dalam isi dari kursus tersebut. Nah, instruktur pun dapat menambahkan sesuatu ke dalam kursus tersebut. Semisalnya, instruktur ingin membuat form absen, membuat label, membuat umpan balik, membuat penugasan, membuat URL, membuat forum, upload file, membuat kuis, edit aktivitas, hapus aktivitas, dan lain-lain. Selanjutnya, perancangan kegiatan karyawan baru. Di sini karyawan baru melakukan login dan akan tertampil halaman dashboard. Di halaman dashboard akan terlihat kursus yang diikuti oleh karyawan baru tersebut. Jika karyawan baru tersebut mengklik kursus tersebut, maka akan terlihat isi kursus tersebut. Nah, dan karyawan baru pun dapat mengisi kehadiran, melihat isi kursus, mendownload materi yang telah diberikan, mengerjakan kuis, melihat forum, serta mengklik link Zoom meeting. Lalu yang terakhir adalah perancangan kegiatan manajer. Di sini manajer dapat login. Setelah login akan tertampil halaman dashboard dan manajer akan mengklik navbar administrasi menu, lalu mengklik laporan dan dapat melihat live logs-nya. Selanjutnya adalah perancangan sistem secara umum. Pertama adalah mulai dan login, kita menggunakan akun admin ataupun instruktur karyawan baru maupun manajer. Jika admin memiliki tugas membuat akun pengguna, membuat kursus, upload plugin, mengubah tampilan situs. Kalau instruktur itu mengikuti kursus, menambahkan file, menambahkan kuis, menambahkan penugasan, membuat forum, membuat umpan balik, maupun memberikan link Zoom meeting. Untuk karyawan baru dapat mengikuti kursus, mendownload materi, mengikuti forum, mengerjakan kuis, melakukan penugasan, melakukan feedback. Untuk manajer dapat menerima data evaluasi berupa log report.
lalu dapat logout dan selesai. Selanjutnya adalah tahap implementasi. Karena di sini saya tidak mengcoding tetapi menginstal, maka tahapan yang pertama adalah mendownload instalasi Moodle. Selanjutnya saya mengekstrak instalasi Moodle, membuat sebuah database kosong, lalu membuka installer Moodle tersebut, lalu install Moodle-nya, maka akan tertampil pilihan-pilihan serta cara menginstal Moodle-nya. Setelah kita mengikuti prosedurnya, kita selanjutnya diminta untuk membuat akun admin. Setelah itu, setelah admin jadi akunnya, kita sudah selesai membuat LMS Moodle. Nah, selanjutnya kita download tema Moodle-nya. Kita memilih download tema. Temanya dapat di-download di website Moodle-nya. Setelah kita download tema yang kita inginkan, kita dapat install plugin tema Moodle. Selanjutnya kita pun dapat mengedit tema Moodle sesuai kehendak kita. Lalu selanjutnya, pembuatan akun pengguna, pembuatan kursus, daftarkan pengguna ke dalam kursus, pengisian isi kursus, dan dilakukannya pelatihan pengguna atau karyawan baru. Bab 5. Hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah halaman login. Sebelum user melakukan login ke dalam e-learning, harus melakukan proses login. Nah, baik itu admin, instruktur, dan karyawan baru akan melakukan login terlebih dahulu sebelum memasuki web e-learning. Nah, dapat dilihat pada gambar seperti ini. Nah, berikut adalah tampilan halaman loginnya. Selanjutnya ada halaman dashboard. Nah, di sini saya kan memiliki 4 hak akses ya. Yang pertama ada admin, instruktur, karyawan baru, dan manajer. Nah, setelah user masuk ke dalam e-learning, user akan ditampilkan halaman dashboard seperti ini. Nah, di halaman dashboard akan tertampil data-data kelas yang diikuti dan siapa saja user yang sedang online pada saat ini. Dapat dilihat pada gambar yang pertama di pojok kiri atas, itu merupakan tampilan dashboard admin. Yang tengah atas itu merupakan dashboard instruktur atau pengajar. Kanan atas merupakan dashboard karyawan baru, dan yang bawah adalah dashboard manager. Lalu ada halaman administrasi situs. Pada halaman administrasi situs, admin dapat mengkonfigurasi e-learning seperti perihal data user, data kursus, install plugin, dan lain-lain. Dapat dilihat pada gambar yang pojok kiri atas itu, admin dapat menambahkan user. Atas tengah merupakan admin dapat menambahkan kursus. Yang atas kanan, admin dapat menginstal plugin, dan yang bawah, admin dapat melihat logs aktivitas. Lalu selanjutnya ada halaman isi kursus. Pada halaman ini akan ditampilkan isi dari halaman kursus. Disinilah tempat pelatihan dilakukan. Di dalam kursus ini akan terdapat sebuah materi, kuis, dan sertifikat yang akan didapatkan karyawan baru jika sudah menyelesaikan pelatihan pada kelas tersebut. Dapat lihat pada gambar yang pertama, kiri atas, isi kursusnya, isi kursus dari kursus instruktur akan terdapat tombol hidupkan mode ubah, lalu yang kanan isi kursus karyawan baru tidak terdapat tombol hidupkan mode ubah, jadi hanya dapat melihatnya. Lalu yang atas kanan itu isi forum, yang kiri bawah ada tampilan screenshot download materi, bawah tengah adalah isi kuis, dan yang bawah kanan adalah output sertifikat yang didapatkan karyawan baru jika sudah menyelesaikan kursus tersebut. Selanjutnya ada uji coba struktural. Pertama, struktural admin. Halaman login, menampilkan halaman login sesuai. Lalu halaman dashboard sesuai dengan cara menampilkan di halaman dashboard. Halaman administrasi situs user sesuai, menampilkan data user. Lalu yang keempat, halaman administrasi situs kursus sesuai, menampilkan data kursus. Lalu yang kelima ada halaman administrasi situs plugin sesuai juga. Lalu yang kedua ada struktural instruktur. Yang pertama ada halaman login sesuai yang instruktur dapat login. Yang kedua ada halaman dashboard, instruktur pun dapat melihat tampilan halaman dashboard sesuai. Lalu yang ketiga ada halaman kursus sesuai karena dapat menampilkan isi halaman kursus. Lalu yang ketiga uji coba struktural karyawan baru. Yang pertama halaman login sesuai karena karyawan baru dapat melakukan login. Lalu yang kedua halaman dashboard sesuai karena karyawan baru dapat melihat tampilan halaman dashboard. Yang ketiga halaman kursus sesuai karena karyawan baru dapat melihat isi halaman kursus.
Lalu yang terakhir ada structural manager. Yang pertama halaman login sesuai karena manajer dapat melakukan login. Yang kedua halaman dashboard sesuai, manajer pun dapat ditampilkan halaman dashboard. Lalu yang ketiga, halaman administrasi situs untuk logs aktivitas sesuai karena manajer dapat melihat isi log aktivitas. Lalu ada uji coba fungsional. Uji coba fungsional dilakukan untuk mengetahui proses navigasi dan validasi apakah aplikasi yang dibuat sudah dapat berfungsi dengan baik. Yang pertama ada uji coba fungsional admin. Login, tampil dan proses login sesuai. User, tampil, tambah, ubah, dan hapus data user sesuai. Lalu kursus, tampil, tambah, dan hapus data kursus sesuai. Lalu plugin, tampil dan upload data plugin sesuai. Nah, selanjutnya ada fungsional instruktur. Yang pertama ada menu, login, tampil dan proses login sesuai. Lalu yang kedua ada kursus, tampil, tambah, ubah, dan hapus isi kursus sesuai. Lalu yang ketiga ada uji coba fungsional pada karyawan baru. Yang pertama ada login, tampil dan proses login sesuai. Yang kedua ada kursus, tampil, download, dan mengisi kuis di isi kursus sesuai. Lalu yang terakhir ada fungsional manager, login, tampil dan proses login sesuai. Logs, tampil dan export data logs sesuai. Selanjutnya adalah uji coba validasi. Uji coba validasi dilakukan untuk mengetahui proses berikut valid atau tidaknya. Yang pertama, halaman login valid, halaman user valid, halaman kursus valid, halaman plugin valid, halaman isi kursus valid, halaman sertifikat valid, dan halaman logs valid. Yang terakhir adalah tahap evaluasi. Pada tahap ini, dilakukannya evaluasi pemantauan logs aktivitas pada LMS Moodle. Pencatatan logs di dalam Moodle terbagi menjadi dua aktivitas, yaitu view dan post. View merupakan aktivitas pengguna yang hanya melihat atau membuka fasilitas yang diberikan tanpa mengubah aktivitas tersebut. Nah, selanjutnya post merupakan aktivitas pengguna yang mengubah aktivitas di dalam LMS, seperti mensubmit tugas maupun mengerjakan kuis. Nah, selama rentang waktu pemantauan evaluasi, yaitu pada tanggal 25 Agustus 2021 hingga tanggal 27 Agustus 2021, telah didapat sebuah chart seperti di tampilan pertama atau yang di sebelah kiri. Karyawan baru telah melakukan pelatihan di dalam kursus induction. Namun, jumlah data logs view lebih banyak daripada jumlah data log post. Nah, untuk data log view terdapat 222 data untuk forum, materi profil agrikon, kuis profil, materi sosialisasi kode etik, kuis sosialisasi kode etik, materi sosialisasi peraturan perusahaan, maupun kuis dan lain-lainnya. Nah, itu jumlah view-nya terdapat 222. Sedangkan untuk data post-nya terdapat 150 data. Nah, untuk chart yang di kanan itu adalah chart di hari yang paling banyak mendapatkan view dan post. Nah, paling banyak tuh dari tanggal 25 hingga tanggal 27, datanya paling banyak pada tanggal 27 Agustus. Terdapat 105 view dan 70 post. Bab 6. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, 1. Dengan adanya aplikasi penerapan e-learning manajemen sistem berbasis Moodle untuk pelatihan online karyawan baru pada perusahaan retail, membantu perusahaan dalam melakukan pelatihan secara online. Yang kedua, aplikasi penerapan e-learning manajemen sistem berbasis Moodle untuk pelatihan online karyawan baru pada perusahaan retail menggunakan Moodle sebagai media pembuatan e-learning. Yang ketiga, hasil uji coba menunjukkan bahwa aplikasi penerapan e-learning manajemen sistem berbasis Moodle untuk pelatihan online karyawan baru pada perusahaan retail hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang keempat, hasil dari chart evaluasi dari data logs dapat dilihat oleh admin dan manajer saat login ke dalam LMS dan memasuki fitur logs pada navbar administrasi situs. Sarannya yang pertama, sistem teknologi yang selalu berkembang dengan cepat. Oleh karena itu, sistem ini masih memerlukan pengembangan secara berkala, seperti melakukan update versi Moodle terbaru. Dan yang terakhir, memasangkan lebih banyak plugin yang umum digunakan oleh e-learning. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.